Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai perlawanan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia terhadap VOC. VOC, apa itu VOC? VOC adalah Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Artinya, Perserikatan Maskapai Hindia Timur berdiri tahun 1602 oleh jenderal pertama VOC yaitu Peter Botte. Apa itu VOC? VOC ini adalah kongsi dagang yang dibentuk oleh para pedagang Belanda, namun memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintahan Belanda untuk membentuk badan otonom sendiri. VOC ini Belanda ini berasal dari VOC yang melirik Indonesia dikarenakan kekayaan Indonesia akan rempah-rempah. VOC awalnya berdirikan pusat perdagangan di Ambon atau Maluku, namun pada akhirnya VOC dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta saat ini. VOC sebagai kongsi dagang di Indonesia mampu mengendalikan dan mendapatkan kepercayaan raja-raja Jawa saat itu. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya VOC membujuk Raja Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta, sekaligus VOC mengizinkan izin kantor dagang Inggris EIC dicabut. Dari mulai dicabutnya izin kantor EIC Inggris, VOC mulai berkuasa dan memiliki keleluasaan yang diberikan oleh Raja Banten saat itu. Sehingga VOC mulai merancang siasat untuk memonopoli jalur perdagangan yang ada di Indonesia. Nah, dari kekuasaan yang didapatkan oleh VOC di Indonesia pada saat itu, terdapat perlawanan yang dilakukan oleh beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan Mataram. Awalnya, hubungan antara Kesultanan Mataram dan VOC berjalan dengan baik. Namun, Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng. Hal ini merupakan bukti bahwa hubungan antara Mataram dan VOC pada saat itu sedang membaik. Namun Mataram di bawah Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC ini di bawah wilayahnya sangat membahayakan pemerintahan Mataram pada saat itu. Perselisihan VOC dan Mataram dimulai pada tanggal 8 November 1681. VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon memerintahkan Van der Maret menyerang Jepara. Tahun 1628, Sultan Agung dan pasukannya yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso menyerang balik VOC di Batavia, namun hal tersebut gagal. Penyerangan kembali terjadi pada tahun 1629. Mataram melakukan serangan kembali ke VOC, namun kembali gagal. Kegagalan tersebut dikarenakan adanya persiapan yang kurang matang yang dilakukan oleh kerajaan Mataram pada saat itu, baik dari penyerangan pertama maupun penyerangan kedua. Selain itu juga kegagalan tersebut dikarenakan bahan pangan atau ladang untuk penyimpanan makanan dari kerajaan Mataram tersebut dihancurkan oleh VOC untuk membuat membuat Mataram lemah. Yang kedua, yaitu perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar. Perang melawan VOC diawali dengan perlucutan dan perampasan terhadap armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Nah, ini merupakan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Sultan Hasanuddin ini dikenal sebagai tokoh pejuang yang sangat ditakuti Belanda dan VOC karena ketangguhannya melawan Belanda dan VOC, sehingga ia sering disebut sebagai ayam jantan dari timur. Tindakan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin ini memicu perang antara VOC dan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin pada saat itu. Perang tersebut dikenal dengan Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Hal yang terjadi di balik perang tersebut sebenarnya terjadi dikarenakan VOC mengadu domba antara kerajaan Goa
atau yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin ini dengan kerajaan Anbone yang dipimpin oleh Aru Palaka. Nah, Aru Palaka ini juga berdiri di Makassar yang pada saat itu bekerja sama dengan VOC. Nah, dengan bekerja samanya kerajaan Bone dengan VOC ini membuat kerajaan Bone ini mendukung penyerangan antara VOC dengan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin tersebut. Nah, dengan penyerangan yang dilakukan oleh VOC dan kerajaan Bone ini membuat kerajaan dari Goa ini mengalami kekalahan, sehingga menjadikan VOC dan Sultan Hasanuddin ini harus menandatangani sebuah perjanjian kontrak yang dinamakan Perjanjian Bongaya. Adapun isi dari Perjanjian Bongaya ini ada 4, yang hal tersebut tentunya sangat menguntungkan VOC dan membuat kerajaan Goa menyingkir dari Makassar. Yang pertama yaitu VOC memperoleh monopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Makassar. Yang kedua, VOC mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Yang keempat, Aru Palaka yang merupakan kerajaan dari Bone ini harus diakui kekuasaannya di Makassar sebagai raja. Yang ketiga yaitu Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini merupakan tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Agung Tirtayasa. Ini merupakan Sultan Agung Tirtayasa yang memimpin pada tahun 1652 sampai 1682. Upayanya dalam melawan VOC, Sultan Agung Tirtayasa mencoba bekerjasama dengan pedagang-pedagang asing lainnya, yaitu pedagang Inggris. Nah, Sultan Agung Tirtayasa ini juga menyerang kapal-kapal dagang VOC di perairan Banten dan wilayah perbatasan dengan Batavia, seperti peperangan yang terjadi di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1652 sampai 1659. Mungkin materi kita pada hari ini cukup 3 kerajaan saja untuk perlawanan terhadap VOC. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya via WA ataupun via classroom chat. Nah, dan anak-anak untuk catatan yang ibu berikan ini untuk dicatat dan dikirim ke classroom. Untuk pembelajaran kita hari ini ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.